ada apa aja gitu. Kuburan. Jadi perkampungannya Bener. perkampungan apa namanya goib gitu. Perkampungan gue ya bener-bener kuburan semua. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di RM ya, di Radar Metafisika. Malam ini saya akan bercerita-cerita tentang pengalaman mistis atau penelusuran malam. Dan di malam ini saya bersama saudara siapa? Fauzan. Fauzan. Dan ini saudaranya adik kelas saya dulu waktu di pesantren gitu kan. Nah, alhamdulillah di malam dan kesempatan ini saya bisa bertemu dengan adik kelas saya dan kita akan berbincang-bincang permasalahan spiritual lah ya, permasalahan mistis, cerita misteri ya. Mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan pengalaman apa saja yang beliau pernah dijalani dan pernah dialami ya. Mudah-mudahan beliau bisa menceritakan perjalanannya gitu kan. Dan alhamdulillah di malam ini RM dan guru yang lainnya mohon bantuannya dan doanya, mudah-mudahan di RM ini bisa menjadikan satu motivasi ya buat semuanya gitu. Ambil positifnya, yang bagusnya, dan buang yang jeleknya ya. Dan ini sebatas obrolan-obrolan biasa gitu ya, yang enggak terlalu enggak terlalu menyinggung ke ajaran-ajaran ya. Yang penting kita sejajar aja lah gitu kan. Yang penting enggak ngeloncat atau membatasi ajaran Islam dan syariat Islam ya, nggak keluar dari aturan itu ya. Gitu kan. Dan malam ini saya akan bertanya ke saudara saya atau adik kelas saya gitu, saudara Fauzan. Saya mau bercerita, pernah nggak ngalamin seperti apa perjalanan spiritual atau cerita misteri, atau pernah mengalami atau terjun permasalahan misteri, gimana, pernah belum? Lebih ke kita pernah iseng-iseng ini explore. Gimana ceritanya, kayaknya enak didengar dan sedikit spooky lah kelihatannya. Gimana? Siap, tapi minum dulu ya. Oh ya, grogi ini ya. Grogi ya, apa-apa lah, yang penting kita bisa ngobrol ya. Pokoknya jangan sungkan-sungkan ya, ini walaupun nggak ada apa-apanya ya, isinya ini aja cuma air gitu. Terima kasih ya, segini juga. Jangan terlalu tegang ya, biasa aja lah, kita ngobrol-ngobrol saja lah, ya serius, nggak terlalu serius gitu. Yang penting bisa bercerita dan isi maknanya gimana gitu dalam perjalanan. Pernah apa namanya tadi? Explore. Nah, namanya pernah explore ya. Gimana cerita awal mulanya gitu? Awalnya tuh lihat kakak sepupu gitu kan. Kakak sepupu lihat di dulu mah Facebook sebelum ada channel YouTube gitu kan. Sebelum ada ini ya, viralnya YouTube ya. Viral YouTube. Mereka tuh kan kayak berkelana gitu kan malam-malam. Entah nyari apa gitu kan. Cuman ke tempat-tempat angker gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Terus gimana lagi ceritanya itu? Ya saya kira itu cuman bohongan, settingan gitu kan. Iya. Ternyata pas dicoba explore bareng di daerah atas Cicahem, Mandala Jati itu Cikadu, yang kuburan Cina. Oh iya, yang banyak itu ya. Nah itu Iya. tepatnya di dekat pembakaran mayat. Wah itu gila. Gimana itu sebelum masuk ke lokasi, gimana awalnya gitu, pengen ngelihat sendiri apa pengen membuktikan? Penasaran. Oh penasaran. Dengan kepenasaran itu jadi pengen ikut terjun gitu. Nah itu. Gitu ya. Terus gimana tuh awal begitu masuk terjun gitu, terjun langsung ke lokasinya gimana gitu? Pertama awalnya gitu. Dari suasana, dari Medan, nah lebih ke Medan tuh. Treknya gitu. Iya treknya. Gimana tuh? Lebih ke jauh dari pemukiman gitu. Oh jadi jauh perkampungan gitu? Jauh dari perkampungan benar-benar gitu kan. Awalnya ada pohon beringin. Iya. Gak tahu lebih kedua deh gua, jadi gini kayak gapura gitu kan, gede lagi gitu. Oh. Kosong. Terus kan masuk ke gapura apa seperti sering kayak gitu. Terus di dalamnya ada apa aja gitu? Kuburan. Jadi perkampungannya perkampungan apa namanya goib gitu. Perkampungan gue ya bener-bener kuburan semua. Real ya. Iya real itu.
begitu masuk ke kuburan itu apa yang pertama kali dirasakan gitu? Perasaan badan. Gimana perasaan badan, gimana rasanya, gimana? Untuk orang awam sih ya merinding lah gitu. Sekujur tubuh semua gitu. Sekujur tubuh gitu. Jadi cukup lumayan ya perjalanannya gitu. Bukan lumayan lagi. Terus sudah itu sama siapa, rekan sama saudara gitu, Iya. itu niatnya mau cari apa gitu? Apa cuma pengen iseng-iseng, apa cuma pengen nge-explore, cari yang tak kasat mata gitu? Menjelajahi sekaligus uji nyali. Oh, gitu. uji nyali. Iya tadi. Ya kan dulu mah musimnya musim uji nyali Uji ya. nyali ya kan. Sebelum ada yang ini ya kebanyakan uji nyali dulu gitu kan. Terus gimana, pernah ikutan uji nyalinya? Ikutan. Gimana tuh rasanya? Yang saya nggak nyangka tuh baru pertama kali udah dibiarin berdua gitu kan. Langsung berdua gitu. Berdua. Yang saya takutin tuh kalau nanti ini kesurupan saya gimana, udah jauh gitu kan. Ya, apalagi jauh dari kru ya, Jauh dari kru, meskipun dipantau dalam HP gitu kan tetap aja. Iya kan, medannya kan jauh. Medannya jauh. Iya. Takut kan gitu kan. Terus gimana lagi tuh? Ditelusuri semua gitu? Ditelusuri semua. Dari awalnya ke kanan dulu ke kuburan Cina gitu kan. Kuburan Cina. Sambil apa namanya tuh? Kalimat-kalimatnya aling-aling gitu kan, kalau gitu kunti-kunti gitu. Sambil manggil-manggil gitu kan, seolah ayolah hadir gitu kan. Ayolah hadir. Terus gimana itu, hadir nggak itu teh? Lebih ke awalnya mah pohon-pohon gitu. Sat-sat. Jadi kita tuh gak ada siapa-siapa, cuman karena ada. saya paling belakang jadi kayak ada yang ngikutin gitu, tapi dilihat gak ada. Padahal di belakang nggak ada siapa-siapa Nggak lagi, ada itu cuma siapa-siapa. berdua gitu. Berdua. Jadi cukup lumayan ya. Cukup lumayan, serius. Ngerokok nggak nih? Enggak. Hah? Makasih. Buat semuanya ya, ini kan cuma podcast biasa, jadi nggak terlalu serius gitu kan. Betul. Sambil ngerokok juga lah, nggak apa-apa lah. Yang penting kita nggak lihat gimana gitu. Yang pentingnya bercerita-cerita ya. Jadi sambil minum aja lah. Iya. Maaf ya, biar nggak terlalu tegang gitu ngobrolnya, jadi enak santuy perjalanannya. Sesudah itu ada perjalanan spiritual lagi ya, yang lainnya gitu, cerita misteri sesudah di makam itu. Banyak sih ya, cuman yang paling apa ya, yang paling menegangkan tuh di situ. Soalnya kelanjutannya lebih Ekstrim lagi gitu. ekstrim lagi gitu. Tapi cukup lumayan ya. Cukup lumayan. Ya mudah-mudahan ada waktu dan ada waktu kesempatan, insya Allah lah saya pengen berkunjung ke mana, ke rumah ke sana teh, Di rumah kakek. rumah kakek. Iya. Mudah-mudahan ada, kalau ada waktu dan ada kesempatan buat main dan buat eksplor ke sana, mudah-mudahan RM bisa uji nyali, bukan uji nyali seperti ini, jadi kita penelusuran lah. Penelusuran ya. Lebih enaknya penelusurannya, kalau uji nyali itu kan harus sendiri-sendiri Iya. ya. Gitu. Betul penelusur. Kalau pengen uji nyali di rumah sendiri aja gitu, lampu matiin sendiri gitu kan, Iya. biar kerasa gitu kan Lebih aura. ke adrenalin berarti ya. Iya gitu kan, menguji mental keimanan kita gimana gitu kan. Betul lah. Terus apalagi yang pernah dialamin yang lebih ininya aja, apa namanya, lebih ekstrim dari itu gitu? Pernah mempelajari apa gitu, pernah berguru sama siapa, apa cuma apa namanya, cuma segitu aja, apa ada yang lain gitu? Kalau dari ilmu lebih ke kebatinan sih ya. Dari kebatinan ya. Iya. Ambil kebatinan apa, nerawang seseorang, apa cewek, apa makhluk, apa dia mana, buat diri sendiri gitu. Kedamaian sama penjagaan diri sih ya. Alhamdulillah gitu ya. Iya. Jadi buat bentengan diri sendiri gitu kan. Betul. Alhamdulillah gitu. Di sambil ya, ini ya terlalu ini nih, soalnya mendadak nih acaranya gitu. Selagi ada adik kelas silaturahmi kesini ya, Betul. alhamdulillah kita langsung di ngobrol-ngobrol kayak gini ya, dibikin konten supaya ya terlalu kosong kontennya gitu. Betul. Mau bertanya mau gimana? Oh iya. Apa mau balik bertanya? Boleh, nggak apa-apa lah, so.
yang bisa dijawab sama saya bisa dijelasin, kalau nggak bisa dijawab itu belakangan di layar, di apa, belakang layar gitu. Siap. Haus sambil Boleh lagi juga sambil minum. iya. Santai saja, santai saja. Oh iya, buat kalian semua ya, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen ya notifikasinya. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya, dukung terus RM ya. Temukan kemungkinanmu. Iya. Yap. Bertanya apa boleh? Waiting. Oh ini nih, bentar. Apa? Ini untuk apa? Ini sebenarnya apa nih teh? Nggak tahu lidi, nggak tahu apa nih teh. Ini namanya si hio ya. Iya. Hio buat apa namanya, pewangi ruangan, buat ngusir nyamuk gitu. Oh bisa ya. Ya bisa, segala bisa lah, buat ngundang-ngundang yang kayak apa yang namanya goy-goy kayak gitu juga bisa gitu. Ya ini bisa dinyalain juga gitu buat Nanti datang tuh. Hah? Datang yang gue gitu. Ya enggak, yang penting kita niatnya jangan panggil-panggil yang kayak gitu. Oh Yang penting dari niat hati. iya. Kan kita harus punya keyakinan dari niat, biar nggak apa namanya, kalau niat itu kan harus yang benar ya. Yang benarnya niat tujuannya gitu gimana. Kalau saya niatnya ini buat pengharum ruangan sama mengusir nyamuk gitu. Nggak ada niat-niat yang lain, nggak ada. Berarti ini sejalur sama yang kita pelajari dulu yang Ya. kalimatnya ada hadis innama amal biniat. Iya. Segala sesuatu itu kan harus dibarengi dengan niat ya. Iya. Niatnya itu kemana, tujuannya kemana gitu kan. Betul. Seperti kita kan kalau mau sekolah, kalau mau kerja, mau berangkat kemana-mana, kan niatnya dulu mau kemana kita gitu kan, tujuannya. Masa kita mau apa, mau sekolah niatnya atau gimana, mau kerja niatnya gimana, niatnya ke pabrik mau kerja, tahu-tahunya kan belok ke kiri kan nyeleweng nggak tahu kan itu gitu kan. Yang penting ini simbolnya ini bukan apa namanya, bukan kemusyrikan ya, tapi ini suatu apa namanya, pengharum ruangan. Dulu pernah mempelajari nggak permasalahan sio pengharum ruangan, cerita-cerita Rasulullah atau Nabi gimana, pernah nggak? Kayak parfum lagi ya. Iya. Soalnya wangi banget. Iya, seperti apa, aromaterapi gitu. Kalau di Mekah tuh bukur ya. Iya, bukur. Iya betul. Ini bisa dicontohkan kan buat pengharum ruangan ini, kalau kita niatnya yang tulus, yang benar, kita munajat kepada yang di atas, Allah Subhanahu Wa Taala, lewat pelantara asap ini, mudah-mudahan kita niatnya benar, lurus ke atas, insya Allah pun fayakun gitu. Segala niat, segala sesuatunya gitu. Unik ya. Ini simbolnya ada dua, asapnya dua rupa, bukan dua rupa ya, dua jalur. Iya. Seperti saya sama ente gitu kan, di sini kan nggak ada yang lain kan, cuma dua jalur gitu. Betul. Ini simbolnya kan kita berdua gitu kan di sini. Menyebar. Iya, bercabang ya. Ini ada tanya lagi? Oh iya, yang tadi yang explore gitu kan. Oh, yang explore gimana? Yang explore itu yang ke pelosok bawah-bawahnya mah, cabang-cabangnya mah lumayan, cuman ada yang kayak ada yang ikutin aja. Terus kalau nggak salah tuh ngelihat ada apa ya, kayak kelapa sesajen gitu. Sesajen. Di depan pagar gitu, pagar kuburan. Itu buat apa? Kebanyakan kan orang itu salah menafsirkan ya. Kebanyakan orang yang datang ke kuburan itu munajatnya ada yang balik lagi ke diri kita ya, ke niatnya kita gitu. Kita datang ke kuburan itu niatnya mau apa? Iya. Mau mendoakan atau mau meminta sesuatu lewat mantra itu gitu kan. Iya. Soalnya kan kebanyakan gini, bukannya saya gimana ya, menjatuhkan orang lain, maaf ya, yang jangan kesinggung, jangan apa gitu. Ini cuma sebatas penjelasan dari saya dan sepengetahuan saya ya, nggak lebih nggak kurang gitu. Kebanyakan orang yang membawa sesajen ke kuburan itu niatnya jelek. Oh gitu. Gitu iya. Karena kenapa? Masa kita datang ke tempat orang yang udah mati, seperti makam, kuburan gitu, kita meminta pertolongan kepada yang mati.
kan nggak ada ininya, nggak ada keterangannya gitu kan, kecuali kita munajatnya atau meminta pertolongan kepada orang yang mati itu kepada seperti yang di makam keramat gitu kan, para wali-wali gitu kan. Dulu sesepuh kita ya kita munajat di sana tuh cuma minta pertolongan dan berdoa. Satu, pertolongan buat diri kita, dua untuk mendoakan yang udah meninggal itu. Karena kenapa? Kalau kita yang hidup ya, yang lahir di dunia ini, yang masih hidup, kita mendoakan yang mati, bukan mudah-mudahan ya, kun fayakun gitu kan, kita harus yakin kita mendoakan orang yang mati, insya Allah, kecuali yang itunya apa namanya, bukan kecuali ya, kecualinya yang orang yang enggak ada pangkatnya gitu kan. Seperti kalau ada yang pangkatnya seperti para wali leluhur kita kan, kita mendoakan mereka supaya mereka di alam kuburnya tenang gitu kan. Apalagi mereka udah terima misalkan dari kita kiriman hadiahnya seperti Al-Fatihah, sholawat segala rupanya gitu, dia diterima, terus munajat lagi orang udah mati itu ke yang di atas gitu. Jadi menyampaikan gitu, perantara ya seperti itu, perantara gitu. Maaf ya, sedikit apa namanya, suaranya sedikit gagap gimana, soalnya baru kali ini lagi gitu saya podcast kayak gini gitu, nggak terlalu sering gitu kan, soalnya waktunya kerja terus gitu kan, nggak ada waktu free dan nggak ada apa namanya tamu gitu, tamunya seperti saudara ini ente gitu kan. Alhamdulillah gitu di malam ini saya bisa bercerita, bersilaturahmi lagi bersama di kelas saya gitu. Alhamdulillah ya, meskipun grogi gitu kan. Ya awalnya grogi ya, maaf ya. Ini sedikit peringatan lah, soalnya saya tadi dari rumah teman gitu. Maaf ya, tuh gerah banget ini. Dan juga saya juga maaf, haus. Ini teh nggak tahu gerah kenapa, nggak tahu gerah kepancing sama asap ini, tapi kembali lagi lah ke niat diri kita. Tapi saya niatnya bukan memanggil atau apa gitu, ini cuma pengharum ruangan. Nggak ada niat apa-apa dan mengusir nyamuk gitu kan, soalnya musim sekarang kan banyak nyamuk ya, banyak penyakit yang nggak jelas gitu. Megatron. Iya, Megatron. Virus Megatron. Mau bercerita apa lagi, kalau mau bertanya gitu, pengalaman diri saya gitu selama saya bikin konten ini gimana, boleh, mau bercerita apa juga boleh. Sebenarnya ini yang kayak explore tadi juga sangat berkaitan, makanya saya nanya juga gitu kan. Kalau lihat dari itu kan yang konten-kontennya gitu, seru banget gitu kan, seru banget tuh interaksinya dapat. Ya makanya kalau pengen lebih jelas dan lebih apa namanya, lebih memahami lah seperti explore itu apa, penelusuran itu apa, kalau mau ikut terjun, mau ikutan di lapangan boleh, boleh saja. Kalau pengen uji mental mah gitu kan, uji keimanan gitu. Yang penting kita punya keimanan, terutama sama apa, keberanian gitu kan. Soalnya kenapa, kalau keberani kita down, keimanan kita down, ya bakalan lemah gitu diri kita, takut lebih, dia seperti yang gue gitu lebih menguasai kita gitu. Kalau kitanya berani, iman kita kuat, insya Allah dengan pun payakunya diri kita kepada Allah, minta keberanian, dan kita kan harus yakin, aku yakin kepada Allah gitu kan. Betul supaya diselamatkan gitu dari lahirnya maupun dari batinnya gitu kan. Percuma kalau lahirnya kita normal tapi batinnya kita nggak normal, pasti kita larinya di mana, di jalan. Seperti orang kebingungan ya gitu kan. Istilah Sunda nama namun cenah kata nah gitu. Tapi ya pas explore itu kan udah ada sesajen, udah coba apa namanya tuh, cuman nelusuri ke apa jalan-jalan kecilnya gitu kan, cuman ada interaksinya tuh kayak yang gini merekam belakang, bukan harimau tapi nya lebih ke seperti ada yang nyentelin gitu, kayak cewek gitu kan. Gitu kan, lumayan gitu. lumayan. Nah, itu gimana pas begitu udah
penelusuran kayak gitu kan seperti yang barusan dijelasin, ke jalan-jalan yang kecil-kecil kayak gitu, seperti ada yang nempelin, ada yang ngangkodin gitu. Itu rasanya gimana? Badan semua bulu kuduk merinding. Yang paling merinding lagi pas kan suka lihat ini di antv do Kipran Alewu gitu kan. gitu Nah ya. itu iseng gini kalimatnya, ya udah mau hodam, ya udah mau ruh, ya udah mau jasa, ya udah mau jin hadir. Ada yang ini apa namanya itu? ngelempar ke kuburan Cina yang paling gede di situ. Ada yang nipu, yang ngelempar apa? Ngelempar kayak batu, tapi sekarang logikanya gini. Pertama lebih ke ujung ya, Cigadut itu yang di atas membakar ujung kan. Dari pemukiman. Kedua, rumah cuman ada kira-kira hanya satu di bawah sebelum pembakaran. Di bawah di ujung lagi kan. Terus ketiga itu kita mulai itu persiapan dari jam 11 mulai jam 12 sampai jam 2 malam. Di situ ada siapa emang gitu kan. Iya, apalagi tengah malam ya. Tengah malam. Parah. Apalagi kan teman-teman yang lain kan di bawah kan, gak mungkin ke atas kan. Ini ya treknya ke bawah sih, jadi yang lain di atas, ini ke bawah gitu. Langsung turun gitu ke bawah. Tapi ke bawahnya bukan ke rumpun masyarakat gitu, bukan. Lebih ke bawah tuh buat ke kirinya pembakaran mayat. Nah di atas tuh yang nungguin di ujung yang di pohon caringin kayak gitu lah. Cukup lumayan ya perjalanannya ya. Wih ngeri banget tuh. Jadi pas udah kayak gitu lihat yang kiri gitu. Takutnya ada yang ngikutin gitu. Nggak ada sama sekali. Tapi itu begitu udah selesai seperti penelusuran kayak gitu, kalau pulang ke rumahnya gimana itu? Apa ke bawah ke rumah badan terasa berat apa gimana? Awalnya emang gitu. Iya. Lebih terasa berat, lebih ke aneh gitu kan. Jadi ini di sini lebih ke di sini. Terasa gitu. Terasa di Antara seperti kita kerja, beban kerja sama beban ditempelin sama kayak gitu beda kan? Beda banget. Beda banget. Iya. Jadi nggak sakit, cuman lalungsnya gitu. Gimana lalungsnya tuh, jadi lemasnya tuh benar-benar lemas gitu kan. Seperti energi terkuras banget gitu kan. Gitu. Ya, jadi begitu ya buat semuanya ceritanya yang barusan pengalamannya di daerah apa sih itu? Mandala Jati itu berarti Cicahem. Daerah Cicahem ya, di pemakaman besar Cikadut, daerah Cikadut ya. Daerah Cikadut atas ya. Mudah-mudahan kalau ada rezeki sama waktu free-nya, insya Allah saya bakal ke sana gitu kan, sama tim gitu kan, sama tim RM. Kalau ada waktu itu juga ya, kalau nggak ada waktu ya pasti yang dekat-dekat aja gitu kan. Soalnya kenapa? Kalau kita ngambil yang jauh, yang dekat belum terkuak semua, tanggung gitu kan. Kalau prinsip saya prinsipnya pengen yang dekat dulu. Kalau yang dekat udah semua, udah udah terkuak semuanya, baru ke daerah yang lain gitu. Soalnya kan kalau ke daerah yang lain harus punya money kan, harus ada ongkir gitu kan, buat ongkos berangkatnya gitu kan. Juga perizinan. Iya, perizinan kan sekarang kan mau explore mau apa kan harus ada perizinan. Seperti RT RW kan nggak semuanya tempat bisa dikuak dan dijelasin, takutnya ada suatu keluarga yang kesinggung gitu kan, takutnya yang ngejelasin gini yang pihak keluarga nggak gini gitu kan, takutnya ada konflik gitu. Iya. Jadinya jadi permasalahan gitu kan. Ini simbolnya asapnya ke atas. Mudah-mudahan niat kita dan doa kita yang tadi udah disampaikan terkabul, dan niat kita apa yang kita tujukan dan diniatkan mudah-mudahan kun fayakun ya. Bukan mudah-mudahan lagi, kun fayakun gitu. Amin. Boleh mau minum lagi boleh. Dan ini juga di sini nggak cuma berdua ya, ada guru di belakang layar, cukup tahu saja gitu kan. Mudah-mudahan buat semuanya kru yang lain semoga bisa menyempatkan waktunya buat kita nonton lagi ya. Mudah-mudahan, saya udah berapa kali bilang mudah-mudahan itu bukan mudah-mudahan udah mudah gitu kan, lanjut terus gitu kan, kalau bahasa Sundanya nanjar terus berjalan gitu kan.
Iya. biar bisa menelusuri tempat-tempat yang lebih spooky lagi gitu kan. Iya. Lebih menguji mental dan keimanan kita gitu kan. Dan Betul. kenapa iman kita itu kan harus lebih kuat biar percaya diri gitu kan, supaya membuktikan satu hasil gitu kan. Kalau bahasa Sundanya mah sikinya harus ambil gitu kan. Iya. Misalkan kita cari ekspor atau cari yang tak kasat mata itu ke tempat yang angker, kalau kita nggak nemuin hasilnya apa kan yang kita ditujukan itu makhluk yang tak kasat matanya. Ngambang berarti ya. Iya gitu kan, takutnya gitu kan. Dan niatnya juga kan gitu, pengennya ngekspor, mau ke tempat atau bercerita seperti ginilah pengalaman-pengalamannya. Iya. Alhamdulillah gitu kan, dari udah lama aja, beberapa tahun nggak ketemu ya. Udah lama lah, udah hampir nggak tahu 2 tahun, nggak tahu 3 tahun ya dulu. Tapi komunikasi lancar. Alhamdulillah komunikasi lancar gitu kan. Jadi di malam ini, di malam minggu ini teh, malam minggu alhamdulillah ada waktu gitu kan, beliau ini bisa berkunjung di tempat saya ini kan, bersilaturahmi lah. Mudah-mudahan beliau datang ke sini dengan niat yang benar dan tujuan yang benar. Mudah-mudahan pulang dari sini mendapatkan apa yang ditujukan dan apa yang diminta sama beliau terkabulkan, kun fayakun ya. Amin. Gitu kan. Gimana, udah masih kuat ngobrolnya? Alhamdulillah ya kalau masih kuat, kita soalnya malam minggu kan. Nah itu Ya, gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol sambil lucuan gitu kan, tapi menghasilkan satu makna ya. betul. Jadi mendapatkan satu nilai yang positif yang sangat berarti lah buat penonton semuanya gitu kan. Jadi kayaknya cuma ngobrol-ngobrol biasa tapi mengandung arti gitu kan. Pemahaman yang luas sebenarnya gitu. Obrolan sederhana kan. Iya, walaupun apa namanya, saya bukan sebatas namanya orang biasa, saya ilmu nggak punya, apa namanya teh apa ya ilmu nggak punya, pengalaman nggak punya, tapi sedikitnya yang dimengerti sama saya, pengertian dan dimengerti sama saya punya gitu kan. Jadi belajar itu nggak belajar sama guru, ustad, ajengan gimana kan, kita harus berguru sama alam juga gitu kan. Iya. Kan soalnya kenapa, kalau kita nggak berguru sama alam kan kita berpijak di alam bumi kan. Betul. Di bumi itu kan bermacam-macam kan makhluk hidup. Iya. Ada yang di air, ada yang di darat, ada yang di atas kan. Betul. Kita harus memahami mereka gitu kan. Di semua penjuru kita harus memahaminya gitu kan. Setiap tempat atau tanah, air, angin itu kan ada malaikatnya kan, ada petugas-petugasnya kan. Itu Oh juga. gitu. Iya ada gitu kan. Seperti ya yang pernah saya alamin dan pernah saya apa namanya dalamin, seperti angin kan gitu kan. Nah itu teh seperti air gitu kan, seperti orang yang minta doa kan, seperti yang dulu ya apa namanya, gak tahu Ustadz siapa siapa yang dulu yang pernah ke Amerika gitu, dulu pernah orang luar negeri gak tahu gitu kan air doa itu apa, seperti apa gitu kan, gak percaya gitu kan bahwa air doa itu ada satu titik berlian, apa satu kalimat yang bisa menjadikan manfaat kesembuhan gitu kan. Sampai itu air diperiksa sama orang luar negeri itu. Gimana sih air doa itu? Contohnya misalkan kalau kita di Arab kan ada seperti air jam-jam. Oh iya. Kan air jam-jam itu kan seperti air biasa. Tapi kan kalau kita orang luar negeri itu kan seperti harus diteliti dulu. Analisis dulu gitu kan. Apa artinya air itu apa gitu kan? Ada manfaatnya apa kan, kalau udah diteliti tahunya kan ada satu obat gitu kan. Iya betul. Apalagi di Arab gitu kan, kalau kita kan cuma air bening biasa, air jernih putih, tapi kita mendoakan air itu kepada petugasnya, meminta syariatnya petugas alam itu seperti petugas air yang Nabi Hidayah salam kan pasti kun fayakun. Jadi kan kita kan petugas alamnya itu. Yang Nabi Hidayah salam kan dari air gitu kan. Ya itu juga sepengetahuan saya gitu kan. Mohon maaf bila yang lebih tahu dan lebih mengertinya permasalahan air, saya cuma bisa menjelaskan segitu, nggak lebih banyak, itu sepengetahuan saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf gitu kan.
Sampai batuk kayak gini nih. Yuk mau ngobrol apa lagi? Bisa apa lagi? Ini mas saya punya adik kelas dari dulu sebelum bercerita ketawa terus, sebelum mendapatkan satu ucapan atau satu kata yang lebih jelasnya dia lebih ketawa dulu gitu, tibatan langsung ucap gitu. Soalnya orangnya periang gitu kan, walaupun permasalahan banyak tapi dia tetap senyum gitu kan. Kebahagiaan itu diawali tapi kebahagiaan kan ada namanya, kesedihannya kan di belakang terus kamu mah ya, tutupi lah, ditutupi ya, harus gitu usah kan. diumbar gitu. Iya betul. Karena kan kalau kepedihan dan kebahagiaan itu cukup kan kita yang tahu kita gitu kan. Kecuali kalau kita kepedihan kita dan kesedihan kita udah tidak tertahankan, bisa meluap gitu kan. Orang jauh pun, jangankan jauh, orang sebelah pun bisa jadi wadahnya gitu kan. Ya itu juga kalau bisa menampungnya gitu kan, dan bisa menjadikan satu pembelajaran gitu kan. Kalau bisa menguak atau bisa membuka permasalahan kesedihannya, udah kalau bisa dibuka atau dijelaskan, insya Allah bisa membantu buat saudara saya di kelas saya. Kalau nggak bisa membantu ya buat apa kita mendengarkan gitu kan. Capek-capek lah kalau sekarang Sundanya mah gitu kan. Buat apa gitu kita kan mendengarkan, capek udah sampai 2 jam 3 jam mendengarkan tapi nggak ada hasilnya gitu kan. Yang buat misalkan saya punya keluhan, bertanya kepada saudara Paujan misalkan, saya punya keluhan gini, bercerita terus. Jadi kan saya pengen punya solusi gitu. Iya, solusinya gimana? Tahunya kan udah 2 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak ada dapat solusi. Betul. Capek kita ya bercerita terus tapi solusinya nggak ada. Buat apa gitu kan? Betul. Lebih baik bercerita seperti ginilah, ngobrol-ngobrol kayak gini. Ngobrol santai gitu. Ngobrol santai gitu kan. Walaupun ya ambil manfaatnya aja lah dari cuma bercerita dan bercerita masa lalu lah. Iya. Gitu kan. Soalnya dulu ya sekolahnya ya bukan memandang beberapa bendera ya. Namanya juga yang penting anak tetap saja kita satu tujuan. Gitu kan. Nggak ada yang lain gitu yang disembah gitu kan. Betul. Allah. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah gitu. Tuhan yang nomor 1 gitu kan. Ada lagi Tuhan gitu kan. Ya buat mereka yang punya Tuhan yang masing-masing gitu kan, jangan sampai menduakan Tuhan kalian semua gitu kan. Harus punya satu keyakinan buat kalian semua ya, buat penontonnya gitu kan. Ini kalau nggak ngerokok teh rasa gimana ya? Ngobrolnya nggak asik gitu. Oh iya. Ya ini cuma ngobrol-ngobrol saja ya. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan ya? Buat explore sendiri ini ya, ada amalan atau bacaan khusus nggak biar nggak diganggu gitu kan? Bukan nggak diganggu lah, kalau nggak diganggu mah nggak rame gitu kan. Jadi biar nggak tiba-tiba pulang ke rumah tuh, waduh ini ketempelan. Terus waktu pertamanya biar nyali tuh lebih gede gitu, jadi Sunda nama tebarangan. Tebarangan gitu. Kalau Sundanya. Wih, saat ini. Ya dilain saja sambil minum. Soalnya kenapa ya? Ini membuat pribadi saya gitu kan. Karena saya alami setiap explore atau pulang penelusuran, kalau nonton kayak gitu, satu kita harus punya keimanan, 2 keberanian kita. Kalau kita nggak berani ke satu tempat, jangan memberanikan diri, takutnya celaka buat diri kita sendiri gitu. Nomor 1 itu. 2 keimanan kita. Kalau keimanan kita lemah, kita bisa dikuasai gitu kan. Misalkan doanya banyak kan, doa kan buat mengusir jin, buat mendatangkan jin gitu kan, setan kayak gitu. Takutnya kan banyak orang-orang kan biasanya yang memanggil kayak gitu kan ada gurunya gitu kan. Ya sembarang satu amalan, satu bacaan kita
kuasai gitu kan, itu harus gitu. bisa membuka dan memeseknya gitu. Kalau kita nggak bisa memesek atau membukanya satu amalan, percuma. Jangan sampai kita seperti monyet, apa namanya kalau Sundanya mah monyet menggulung-gulung kalapa lah. Iya Gitu kan. Kalau kita misalkan kita nemu ayat di jalan, terus kita diamalkan, karena apa? Ilmu tanpa guru itu sesat ya. Soalnya kenapa? Kalau kita pun menemukan satu ayat atau satu amalan, terus kita diamalkan terus sampai bisa, dan ayat itu tanpa diijazah ya sama gurunya, itu nggak bakalan mustajab. Jadi bisa jadi, tapi di kala ntar ya amit-amit ya kalau nggak adanya gitu kan, meninggalnya itu, misalkan kalau amalan itu jelek gimana? Udah bisa dibuang dong. Iya, takutnya gitu kan kalau ilmu tanpa guru gitu. Iya gitu, takutnya gitu. Dan jangan sampailah buat ente datang ke sini kan minta amalan gimana, yang penting amalan buat ente mah teruslah perbanyak sholawat. Iya Gitu kan, buat bentengan diri kita, buat rezekinya, buat keluarga, dan doakan selalu yang gak adanya seperti kakek karun semua para wali gitu kan, Nabi Muhammad semua dari kanjeng Nabi Adam sampai kita akhir gitu. Ini walaupun nggak ada isi maknanya, yang penting yang nilai positifnya kita ambil ya. Soalnya yang pembelajaran yang seperti yang barusan, ilmu itu kan, ilmu satu, walaupun satu kata bisa jadi ilmu gitu kan. Kalau ilmu itu nggak kita praktekkan, nggak kita asah, buat apa kita menguasai ilmu itu kalau kita nggak diamalkan gitu. Betul. Tapi bagi yang nonton sebenarnya banyak kalau yang bisa didapat gitu kan. Iya betul. Terutama dari keyakinan sama niat gitu. Iya. Dua hal itu juga udah satu ini ya. Iya. Udah beberapa poin itu kan. Beberapa poin nanti bercabang bisa dari situ. Gitu. Kalau bisa dicerna lebih baik. Iya, kalau bisa dicerna lebih baiknya. Dan terus kita misalkan kalau kita nggak ngerti bisa ditanyakan ke lebih yang pahamnya gitu. Betul. Gimana udah? Cukup. Alhamdulillah ya, di kesempatan malam ini cuma bercerita pengalaman dari di kelas saya. Mudah-mudahan beliau disehatkan, dilapangkan rezekinya, dan buat kalian salam sehat, salam sejahtera buat kalian semua ya. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe di sebanyak-banyaknya. Jangan lupa terus tonton channelnya RM Radar Mata Fisika ya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Temukan kemungkinanmu. Yap. Yuk, makasih ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.